Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan bih kama yanbaghi li jalalihi wa 'azimi sultanihi wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Yang saya hormati para ustadz, para ustadzah, para ibu dan bapak, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama, saya mohon maaf kedatangan saya mepet di luar dugaan saya. Ternyata meskipun perjalanan yang hanya dekat, tapi nampaknya saya juga baru kali ini lewat jalan yang biasa saya lewati. Hari ini sangat padat. Nampaknya hawa-hawa Idul Fitri sudah cukup dekat. Berbarengan dengan hujan deras yang banjir. Jadi kadang-kadang berhenti karena harus simpangan dengan kendaraan yang lain. Itu pun tadi parkirnya di jalan raya sana, muter-muter cari parkir karena memang tempatnya berbarengan dengan hujan, ya, sehingga areal yang mestinya dikosongkan ya karena hujan kemudian dipakai tempat parkir, yang datang belakangan tidak punya tempat parkir. Alhamdulillah masih sekitar 10 menit ke depan, 30 menit ke depan, ya. 30 menit ke depan saya diminta panitia, ya, guru saya Ustadz Nafsir meminta saya untuk berbagi sedikit pengalaman yang ada. Sebenarnya saya juga keberatan untuk menyampaikan, cuma yang paring dawuh ini guru saya, jadi saya mau tidak mau harus melaksanakan tugas. Maka mohon izin Bapak, mohon izin Ibu, para ustadz, para ustadzah, ya, saya akan membahas dua hal saja. Saya akan menyampaikan apa yang saya omongkan dan tidak menyampaikan apa yang tidak saya omongkan. Saya kira gitu aja ya. Saya akan menyampaikan apa yang saya omongkan dan tidak menyampaikan apa yang tidak saya omongkan. Baik Bapak Ibu dan ikhwah, berbarengan dengan turunnya hujan yang insya Allah ini waktu-waktu doa yang mustajabat, maka marilah ibu, bapak, ustadz, ustadzah, waktu-waktu doa mustajabah berbarengan dengan turunnya hujan, juga berbarengan dengan bulan Ramadan yang kita sedang melaksanakan siyam. Berdoalah kepada Allah, munajatlah kepada Allah, mudah-mudahan hajat ibu bapak semuanya dikabulkan, Allahumma amin. Di antara hajat yang dibutuhkan oleh setiap kita, salah satunya adalah ibu bapak orang tua menghendaki punya anak yang soleh dan solehah. Betul? Betul? Ya. Anak yang soleh dan solehah ini menjadi hajatnya para orang tua. Bahkan putra putri yang soleh dan solehah, terlebih sudah soleh atau solehah, hafid Quran, Masya Allah, soleh, solehah, hafid Quran, ini nilainya tentu tidak bisa dihitung. Bapak dan Ibu, menakar harga putra putri yang soleh atau solehah, ini kalau kita pinjam istilah orang Jawa menghargai anak, ini baru anak loh ya, belum dengan satu kriteria soleh dan solehah.
Anak dalam pandangan orang Jawa itu dikatakan golek kencono kang iso toto jalmo. Yo, diingat-ingat lagi ibu-ibu, bapak-bapak. Apa tadi orang tua kita, mbah-mbah kita mengatakan anak dengan apa? Golek kencono kang iso toto jalmo. Saya mau tanya sama Ustadz Indro. Ustadz, artinya golek itu apa? Jadi generasi-generasi milenial, bahkan Ustadz Indro pun menjawab, golek artinya pados, mencari, bukan. Golek, Ustadz dilanjut, kencono apa Ustadz? Kereta. Golek kencono itu artinya mencari kereta. Ini Joko Sembung naik ojek. Apa? Gak nyambung cek. Ustadz, mohon izin saya terangkan. Golek itu artinya boneka, kencono itu artinya emas. Nah, anak dalam pandangan orang tua kita, mbah-mbah kita dulu menilai, menghargai anak, golek kencono, boneka emas. Toto jalmo apa Ustadz nafsir? Toto jalmo bicara. Coba bayangkan, anak itu senilai dengan boneka emas yang bisa berbicara. Kira-kira mau diharga berapa itu kira-kira? Boneka emas yang bisa berbicara. Ibu, halo Bu. Bayi lahir rata-rata bobotnya berapa Bu? Hah? 3 kilo. Ya. Itu 3 kilo. Dan enggak tahu dulu Ustadz Haidar berapa itu? Berapa Ustadz? 4,5 katanya waktu lahir. Bayangkan 3 kilo, 4 kilo emas. 1 gram berapa Bu? Berapa? Saya tanya pada ibu, ini juga sambil checking, ibu-ibu ini sama bapak sama suami dibelikan emas enggak toh? Hah? Dibelikan enggak? Enggak itu katanya. Mbok sebelum hari raya mbok dibelikan toh Pak, diajak ke Coyudan sana. Ya. Bu, ayo sebelum lebaran kita bareng-bareng ke Coyudan. Durutan toko emas, pilihin endi sing mbok pengini mlebu, sing mbok butuhke dudi ngono. Ngoten nggih, Bu? Ya. Coba bayangkan, emas 1 gram emas murni itu bisa mencapai berapa Ustadz Nafsin? Emas murni sekitar berapa? Oh, enggak tahu, berarti ora tau nukokke iki. Emas murni itu bisa 900, bisa 1 juta. Emas 24 gram, 24 karat. Ya, kalau dibuat murah 800. Padahal bayi lahir ada sekitar 3 kilo. Harganya berapa itu? Ya. Ya, banyak, harganya banyak, nilainya banyak. Itu saja anak digambarkan boneka emas yang bisa berbicara. Berapa nilainya? Sangat luar biasa. Karena itulah ibu dan bapak, orang Jawa ketika menggambarkan anak ibarat golek kencono kang iso toto jalmo, boneka emas yang bisa berbicara, itu artinya orang tua itu agar memberi penilaian, memberi penjagaan kepada anaknya, layaknya menjaga bongkahan-bongkahan emas. Bapak Ibu, yuk ibu-ibu. Ibu-ibu pernah ke pasar Gelondongan, pernah? Pernah? Misalnya ke pasar Gelondongan beli gori umpamanya. Ya. Ke pasar Gelondongan beli gori, kemudian masuk rumah tidak sempat membuka pintu karena ingin segera ada acara. Kira-kira ya, belanjaan ibu-ibu
gori tadi ditaruh di kresek, gak sempat memasukkan ke rumah karena akan segera ada acara. Ibu-ibu tega nggak meninggalkan itu naik ngemperan? Tega nggak? Tega nggak? Tega. Kenapa? Apa nilainya cuma gori kan gitu loh. Apa nilainya sekresek kates? Gak ada nilainya. Tapi Bu, Pak, kira-kira emas seberat 5 kilo, terus panjenengan segera ada acara, sanggup nggak ibu bapak meninggalkan naik ngemperan ditinggal lungo? Sanggup nggak? Sanggup. Berani nggak? Nggak berani. Ale-ale 3 kilo 5 kilo, wong cuma punya beberapa gram, wih didokok nek cepok dilebokke kotaknya dikunci, ya dilebokke lemarine dikunci, lemarine nek kamar tinggal lungo kamare dikunci, ya kemudian lemari nek kamar nek omahe dikunci, pintu gerbangnya dikunci. Kenapa? Karena ada emasnya. Maksud saya dengan analogi ini, mari ibu, mari bapak, mari semuanya anak kita ini kita pedulikan. Kita hargai harga-harganya, senilai-nilainya, bahwa anak kita lebih dari sekedar bongkahan-bongkahan emas. Ketika itu anak soleh, anak soleha, lebih-lebih sudah soleh, sudah soleha, hafid Quran. Inilah anak yang menjadi idam-idaman orang kita dalam sepenggal doa, ya, qurrata ayun. Ibu-ibu, kita akan buka kuis untuk para ibu. Penggalan doa yang di dalamnya ada kalimat qurrata ayun. Lengkapnya gimana Bu? Yang bisa jawab ngacung. Mohon maaf ini ibu-ibu dulu. Kita pakai prinsip barat, the lady first, mengutamakan para wanita. Kita utamakan Bu, yuk sebutkan ayat doa, ya. Nanti yang bisa menjawab akan mendapatkan hadiah. Saya tidak tahu nih hadiahnya dari Ustadz Nafsir apa Ustadz? Oh, hadiahnya buku. Nah, hadiahnya buku dari Ustadz Nafsir, nanti plus dari Ustadz Indro, uang tunai. Oh kan itu. Berapa Ustadz? Uang tunai 500.000. Ibu-ibu menyebutkan ayat yang di dalamnya ada penggalan doa qurrata ayun plus terjemahnya bahasa Inggris. Lah ya 500.000 kan ya harus bahasa Inggris dong. Bagaimana ibu bapak? Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun. Rabbana hab lana, ya Rabb kami, hab lana, ya, berikanlah kepada kami min azwajina, dari istri-istri kami. Ini para ustadz kalau menerjemahkan azwajina itu katanya istri-istri kami kan gitu. Berarti istrinya berapa? Itu ternyata tidak begitu yang saya pahami. Orang Arab ini kalau menyebut sesuatu dengan nilai plus, itu dari mufrad disebut, diucap dengan jamak, gitu Ustaz ya? Iya. Jadi azwajina itu istri-istri kami bukan berarti lebih dari satu. Jadi misalnya suami punya istri, suami punya istri kami masing-masing gitu. Wallahu a'lam bishawab. Qurrata ayun, qurrah bermakna barid, dingin, sejuk, yang menyejukkan mata. Jadikanlah ya Rabb kami, Rabbana hablana, ya Rabb kami berilah kepada kami min azwajina, dari anak-anak, dari istri-istri kami, dari pasangan-pasangan kami, ya, min azwajina wa dzurriyyatina, dan keturunan kami, ya, qurrata ayun, generasi yang menyejukkan pandangan, menyenangkan hati. Bapak Ibu, alhamdulillah insyaallah putra-putri ibu bapak semuanya bagian daripada anak yang qurrata ayun. Allahumma amin. Nilainya lebih dari golek kencono kang iso toto jalmo. Saya mau nambah cerita sedikit Bu Pak. Di Amerika, ya,
Ada dua remaja. Ada dua remaja. Yang satu dengan latar belakang keturunan India, yang satu Arab. Ya. Namanya Tommy Bakte dan yang satu namanya Abbas. Turunan Arab dan keturunan India. Dua-duanya sebagai anak yang jenius. Yang satu dididik mahir IT, informasi teknologi, sehingga karena kemampuannya itu sampai dia mendapatkan gaji 30 miliar, 30 M. Berapa, Bu? 30 miliar. Yang satu dididik Al-Quran sehingga menjadi hafid Quran yang mungkin. Hafid Quran yang mungkin, hafalannya kuat sehingga mewakili negerinya untuk menjadi hafid Quran di panggung-panggung internasional. Kemudian dia sudah melanglang buana dari negeri ke negeri, ketemu dengan para kepala-kepala negara yang muslim, semuanya memberi penghargaan. Baik Ibu, Bapak, pertanyaannya untuk Bapak Ibu. Ibu-ibu suruh milih satu. Anak pinter IT, gajinya 30 M. Dengan anak pinter hafal Quran 30 juz. Pertanyaannya, Bu, pilih 30 M apa 30 juz? 30 M apa 30 juz? Ini kalau sudah uangnya mikirnya swing. Mbok cepet weh. Pilih punya anak gaji 30 M, nggak ngerti Quran, dengan hafal Quran 30 juz. 30 M apa 30 juz? 30 juz plus 30 M. Masya Allah. Ibu dan Bapak, lebih dari sekedar keuntungan dunia, punya putra-putri yang hafid Quran, lebih dari sekedar dunia. Kita lihat anak-anak yang hafid Quran, misalnya yang kita kenal dengan istilah hafid cilik, penghafal Quran yang masih belia, dimuliakan oleh hamba-hamba yang mulia. Saya sempat lihat videonya, Allah yarham Syekh Ali Jabir. Syekh Ali Jabir pernah mencium, ya, tidak hanya tangannya, mencium kakinya seorang hafid cilik sebagai ekspresi penghargaan beliau kepada penghafal Quran. Siapa yang dicium kakinya waktu itu oleh Syekh Ali Jabir? Ada yang pernah lihat videonya? Para hafid Quran yang hafid kecil beroleh penghargaan yang sangat luar biasa. Ya. Dari berbagai komunitas, ya, mengundangnya untuk memberikan penghargaan. Orang-orang para agniya memberikan penghargaan, pemerintah memberikan penghargaan. Berapa sering mereka umroh, ya? Mereka keliling ke negeri-negeri muslim, ketemu dengan tokoh-tokoh dunia hanya bermodal hafal Al-Quran. Inilah yang kita yakini, dengan Al-Quran itu seorang hamba akan dimuliakan. Dengan Al-Quran seorang hamba akan dimuliakan. Ada banyak alasan. Saya coba terangkan mulia dengan Al-Quran itu dengan teori dompleng mulia atau dompleng sukses. Apa tadi Bapak Ibu? Dompleng mulia. Maknanya bagaimana? Sesuatu yang bernilai mulia, kalau itu ada pada kita terbawa mulia. Kita terbawa mulia. Baik, alhamdulillah saya bawa kacamata untuk saya peragakan, Pak. Tolong Ibu, Bapak cermati baik-baik. Saya bawa kacamata ingin saya peragakan. Saya awali di pertanyaan, Pak, kacamata saya ini mahal apa murah? Mahal apa murah? Jawab sejujurnya, mahal apa murah? Kalau penjenengan jawab ini mahal, berarti penjenengan tidak terlalu mengenal nilai kacamata. Kalau jawabnya mahal. Kalau jawaban penjenengan murah, jenengan tidak menghargai saya. Ini mahal apa murah? Oke, saya yang tahu kacamata, ini murah.
Saya belinya kemarin cuma berapa? Ya 500. Nah, Bapak dan Ibu, kacamata saya yang seharga 500.000 ini, ya ini kacamata baca. Kenapa ya? Kok cuma 500.000? Sekarang akan menjadi lebih berharga kalau frame-nya ini terdiri dari logam mulia. Apa logam mulia? Misalnya, Bapak-bapak jawab, apa Pak? Contoh logam mulia apa misalnya? Emas. Enggak ada yang jawab ake. Ah, dulu ake pernah akan masuk menjadi logam mulia itu. Kira-kira kalau frame-nya ini dari emas, harganya tentu tidak sekedar 500.000. Betul? Contoh dompleng mulia. Ya. Bapak Ibu, misalnya jam. Jam itu kalau misalnya rantainya dari emas, nilainya lebih. Yang paling sederhana saya berikan peragaan, ya. Di situ ada mushaf Al-Qur'an. Minta tolong Ustaz diberikan pinjam untuk saya. Masya Allah, barakallahu fiik. Mushaf Al-Qur'an Bu Pak, saya sengaja peragakan biar cetok. Ya menjelaskan, bukan mencetakan. Ya. Mushaf Al-Qur'an ini bahan bakunya dari kertas, betul? Kenapa dari bahan baku yang sama kertas lalu menjadi Quran, dan dari bahan baku yang sama kertas lalu menjadi Quran? Mana yang lebih dimuliakan? Quran apa Quran? Quran apa Quran? Quran. Pernahkah ibu-ibu, bapak-bapak mendapatkan Al-Quran berserakan di tempat sampah? Di pinggir jalan? Sekarang, pernahkah Bapak Ibu melihat, menemukan koran berserakan di tempat sampah? Ya, minta tolong Ustaz dikembalikan. Ya, begitulah. Itu teori. Nantinya Bapak Ibu, semua manusia ini sama. Yang membedakan adakah dalam dirinya Al-Quran. Kalau pada dirinya ada Al-Quran, akan terbawa mulia. Kenapa begitu? Setidak-tidaknya ada 5 alasan. Ada 5 alasan kenapa bersama Al-Quran itu mulia. 1. Al-Quran kalamullah yang maha mulia. Apa tadi Bapak Ibu? Al-Quran kalamullah yang maha mulia. Sehingga ketika kalamullah itu ada pada kita, Masya Allah, ya, menjadi manusia-manusia mulia. 1. Kalamullah yang maha mulia. Sedemikian mulianya kalamullah. Tidak hanya yang membaca, mendengarkannya pun dapat pahala. Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Yuk, surat apa? Ya. Ini Ustadz Indra sudah pulang yang menyediakan uang 500.000. Sekarang kuis kedua saya buka. Ya, wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Yang bisa jawab 500.000 dari Ustadz Haidar. Yo, surat apa Bu, Pak? Surat Al-Qur'an. Enggak kesuwen. Wa idza quri'al Qur'an, manakala dibacakan Al-Qur'an, fastami'u lahu, istami', dengarkan. Wa angsitu, diamlah, la'allakum turhamun, mudah-mudahan kalian beroleh rahmat. Jangan lagi yang membaca Bapak Ibu, mendengarkan aja dapat rahmat, mendengarkan aja dapat pahala. Itulah kemuliaan kalamullah, bikulli harfin hasanaton, setiap huruf berpahala. Wal hasanatu bi asri amsalihha, kebaikannya berlipat 10 kali. Wala aqulu alif lam mim harfun walakin alif harfun lam harfun mim harfun. Aku tidak mengatakan alif lam mim 1 huruf, tapi alif 1 huruf, lam 1 huruf, mim 1 huruf. Masya Allah. Inilah kemuliaan bersama Al-Quran. Siapa-siapa bersama Al-Quran mulia. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi mulia sebab utamanya karena Al-Quran. Kalau enggak. Itulah yang kemudian Al-Quran mengatakan wa innaka la'ala khuluqin azim. Khuluqin adim
akhlak yang agung dari Kanjeng Nabi, akhlak Kanjeng Nabi itu Al-Quran, maka beliau mendapat predikat Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Tuhan mulianya para nabi-nabi, Tuhan mulianya para rasul karena bersama Al-Quran. Al-Quran kalamullah yang maha mulia. Al-Quran diturunkan kepada nabi yang paling mulia. Siapa, Bu? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran diturunkan kepada nabi yang paling mulia. Insyaallah. Kalau kita ada Al-Quran, di mana Al-Quran diturunkan kepada nabi yang paling mulia, kita terbawa mulia. Yang ketiga, Al-Quran diturunkan pada bulan yang paling mulia. Bulan apa, Bu, Pak? Bulan Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Ramadan, bulan diturunkannya Al-Quran. Coba bayangkan, kalamullah yang maha mulia diturunkan pada nabi yang paling mulia, diturunkan pada bulan yang paling mulia, dan diturunkan pada malam yang paling mulia. Malam apa? Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Kami telah menurunkan Al-Quran pada malam-malam Lailatul Qadar. Bapak Ibu, malam Lailatul Qadar itu malam keberapa? Setelah 20. Ya, Asrul Awakhir, 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Sehingga turunnya Al-Quran itu mestinya 10 akhir bulan Ramadan. Masyarakat kita sering kalau ada pengajian Nuzulul Quran pada tanggal berapa? 17 Ramadan. Tentang hal seperti ini tanyakan nanti kepada Ustadz Haidar, akan menjelaskan. Ya, sedikit yang kita pahami, orang Indonesia kan cuma maunya sekedar sekedar simbol-simbol gitu loh ya, 17 Ramadan. Tapi kalau turunnya Al-Quran ya pada malam Lailatul Qadar. Itu turun Al-Quran jumlatan wahidatan, dengan sekali turun. Karena Al-Quran dalam 2 periode Bapak Ibu. Pertama jumlatan wahidatan, dengan sekali turun. Yang kedua nuzuluhu munajjaman, turunnya berangsur-angsur. Lah yang berangsur-angsur itu selama beliau diangkat menjadi Rasul di usia 40 tahun hingga wafat di usia 63 tahun. Berarti kalau ada yang mengatakan ya peringatan nuzulul Quran 17 Ramadan itu mengambil nuzuluhu munajjaman, turunnya Al-Quran yang secara berangsur-angsur. Sudah jelas ya Bapak Ibu ya? Jadi nggak usah disoal yang gitu-gitu itu. Masa turun Quran Lailatul Qadar tanggal 17 Ramadan, kan belum 10 hari terakhir. Kita nggak usah bertele-tele masalah seperti itu. Orang Indonesia ini memang sukanya yang gitu-gitu. Ya, 17 Ramadan, itu nggak ada masalah. Kembali persoalan dompleng mulia bersama Al-Quran. Adanya Al-Quran itu akan menjadi alat dongkrak yang sangat hebat bagi manusia untuk terdorong kedudukannya tinggi. Tidak saja di dunia, bahkan di akhirat. Bapak Ibu, halo Bu, kita lanjutkan. Ya, Al-Quran, kemuliaan bersama Al-Quran tidak hanya di dunia, sekaligus di akhirat. Kelak orang tua yang punya anak hafid Quran, maka orang tuanya akan dipakaikan mahkota dari yakut, dari mutiara. Coba bayangkan ya. Maka Bapak Ibu, sering diantara wisuda Quran, ya wisuda Al-Quran itu sering diistilahkan dengan penyematan mahkota emas, mahkota mutiara untuk nanti orang tuanya. Itulah kemuliaan anak-anak yang menghafal Al-Quran, orang tuanya akan dipakaikan mahkota dari yakut, dari mutiara, dari berlian yang sangat berharga. Dan orang-orang yang hafal Quran
tingkat surganya nanti beda-beda. Bapak Ibu, dikisahkan, diriwayatkan dalam hadis Tirmidzi, yuqalu li sahibil Quran, dikatakan kepada sahibul Quran, ikra wartaqi warattil kama kunta turattilu fid dunya fa inna manzilataka fi akhiri ayatin fi akhiri ayatin taqra'u biha. Ya, dikatakan kepada sahibul Quran, ikra, bacalah, wartaqi, lalu naiklah, waratil, bacalah dengan tartil. Bapak Ibu, sedikit saya ilustrasikan. Hadis ini bicara berkisah tentang penduduk surga. Penduduk surga, ya, ikra, suruh baca Quran. Kemudian dia bisa membaca. Allah katakan wartaqi, naiklah tingkat surgamu. Waratil, bacalah dengan tartil. Saya ulang, Bu, Pak. Penduduk surga di salah satu peringkat surga disuruh membaca Quran, setelah bisa baca surganya naik. Suruh, ya, sudah naik tingkat surganya, suruh baca lagi, bisa lagi, surganya naik lagi. Surganya naik lagi, fa inna manzilataka, sesungguhnya kedudukanmu di surga, fi akhiri ayatin taqra'u biha, berdasarkan akhir ayat tertinggi yang kamu baca, berarti bacaan Quran seseorang itu mempengaruhi tingkat surganya seseorang. Pertanyaannya, Bu, Pak, di surga suruh baca Quran. Pertanyaannya nanti penjenengan baca Quran di surga bawa mushaf enggak? Jawab, Bu. Suruh baca Quran di surga pakai mushaf enggak? Jawab. Ayo. Jawab. Suruh baca Quran di surga. Bawa mushaf enggak nanti bacanya? Pakai mushaf enggak? Ayo jawab, sepakat. Pakai enggak? Pakai enggak? Bu, pakai enggak, Bu? Pakai enggak, Pak? Wis tau rono. Ternyata nanti ditanyakan sama Ustadz Haidar, ya. Makna qoro'a itu lebih akrab kepada hafidho, menghafal. Maka dalam ilmu hadis ada istilah qoro'a alaih. Qoro'a alaih itu dia membaca tapi tidak melihat tulisan, setoran gitu loh. Nah, berarti gini Bapak Ibu, surganya seseorang peringkatnya nanti itu sangat dipengaruhi oleh hafalan Quran seseorang. Karena Nabi sendiri kalau baca Quran nggak lihat, nggak baca, nggak bisa baca. Nah monggo lah kalau penjenengan misalnya masuk surga, Allahumma amin, masuk surga, amin, Bu. Peringkat surga, Mas, maca Quran. Senjenengan waca napa? Napa? Qul a'udzu birabbin nas, rampung munggah. Yo, maca meneh. Qul a'udzu birabbil falaq, rampung munggah meneh. Terus napa meneh? Qul huwallahu ahad, rampung munggah meneh. Terus apa meneh? Qul ya ayyuhal kafirun. Kok ora rampung-rampung? Wala antum abiduna ma a'bud. Ora munggah-munggah. Lah ini utamanya, fadilahnya penghafal Quran nanti peringkat surganya lebih dibanding pada umumnya. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu, putra-putri penjenengan sekalian, oleh Allah Subhanahu wa taala dijadikan para hafidul Quran, para hamalatul Quran, para penghafal-penghafal Quran yang kelak insyaallah akan menjadikan syafaat bagi orang tuanya, memakaikan mahkota dari mutiaranya karena ibu bapak orang tua punya anak yang hafal Al-Quran. Mudah-mudahan kutab, namanya kutab apa Ustaz? Kutab Al-Hikmah yang sudah mendidik putra-putri bapak ibu untuk menjadi hafid Quran, ya, ikhtiarnya, usahanya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kali lain insyaallah nanti kita lanjutkan. Mohon maaf dan sangat mohon maaf tadi hadir saya agak sedikit telat karena jalanan sangat padat, banjir, qadarullah ada sekian puluh truk di depan saya yang tidak bisa saya dahului.
Saya juga berpikir, baru kali ini saya lewat sini kok padat banget. Dulunya nggak pernah itu loh. Kemudian saya berpikir kok banyak sekali truk ya pas banjir, jalanan padat. Ini bagi saya indikasi bahwa Kutab Al-Hikmah ini ya perjalanannya penuh dengan kesulitan tapi beroleh ridho Allah. Allahumma amin. Saya kira demikian. A'udzubillahi samil alim minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wasallimu taslima. Allahumma shalli ala sayyidina wa qurratu a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'u minhum wa amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa tawaffana ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.